Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming mengeluarkan tombaknya, menendang kakinya, dan mengejar pemuda berhidung pesek seperti kilat. Kemudian, sebuah suara datang dari jauh. Sekolah Pedang Xuanyuan, Lu Ming, ucap Lu Ming. Apakah kamu dari sekte Pedang Xuanyuan? Gumam Zheng Qian, vitalitas di matanya dengan cepat menghilang. Sosok Lu Ming seperti angin, dan dia sangat cepat. Dia telah menggunakan langkah ular naga secara ekstrim. Meskipun itu hanya gerak kaki tingkat rendah tingkat kuning, di bawah ledakan energi sejati Lu Ming yang kuat, kecepatannya masih sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, dia melihat sosok seorang pemuda dengan hidung pesek. Mendengar angin, pemuda berhidung pesek itu menoleh ke belakang dan hampir ketakutan. Bagaimana bisa begitu cepat? Mungkinkah Zheng Qian terbunuh? Dia awalnya berpikir bahwa Zheng Qian dapat menahan setidaknya 180 gerakan. Jangan kesini, ucap pemuda berhidung pesek itu berlari liar sambil berteriak-teriak membabi buta. Tapi jarak antara Lu Ming dan dia terus semakin dekat. Pria muda berhidung pesek itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Berdebar. Pada saat ini, pemuda berhidung pesek itu berhenti tiba-tiba, lalu berbalik, berlutut dengan plop, dan gerakannya dilakukan sekaligus. Tolong jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, ucap pemuda berhidung pesek itu bersujud dan berteriak. Mengapa aku harus mempercayaimu, ucap Lu Ming berkata dengan cibiran di sudut mulutnya. Aku bisa bersumpah, aku tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Jika aku mengatakannya, aku akan mati, ucap pemuda berhidung pesek itu bersumpah ke langit. Oke, aku bisa memberimu kesempatan, ucap Lu Ming tiba-tiba tersenyum dingin, dan menendangnya. Menabrak, tendangan ini langsung mengenai dantian pemuda berhidung pipi itu, menendang siklonnya. Kamu merusak kultivasiku, bukankah kamu mengatakan akan memberiku kesempatan, ucap pria muda dengan hidung pesek itu mengeluarkan teriakan yang menusuk hati. Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan, ucap Lu Ming meraih leher pemuda berhidung pipi itu, dan berjalan menuju gunung berapi yang sudah punah seperti ayam. Segera, mereka datang ke tempat pertempuran barusan. Saat ini, tidak ada pemetik batu yang lolos. Apa yang ingin kamu lakukan, ucap pemuda berhidung pesek itu bertanya dengan gemetar. Ini sangat sederhana, kamu maju dan menjelajahi jalan, tetapi kamu tidak diizinkan untuk pergi ke jalan yang sudah dijelajahi, pergi ke sisi lain, ucap Lu Ming menunjuk ke arah gunung berapi yang sudah punah, dan berkata dengan ringan. Dalam sekejap, pemuda berhidung pesek itu menjadi pucat dan suaranya bergetar, bukankah jalan menuju gunung berapi yang sudah punah itu sudah ditemukan? Mengapa Anda ingin saya menemukan jalannya? Tidak, saya tidak akan pergi. Apakah kamu tidak suka? Apakah orang lain membantumu menemukan jalannya? Sekarang aku ingin kamu mencobanya sendiri. Kamu tidak bisa pergi, maka aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan saudara-saudaramu sekarang, ucap Lu Ming mengayunkan tangannya yang panjang tombak, dan tombak itu meledak, gelombang niat membunuh yang dingin menyelimuti pemuda itu dengan hidung pesek. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ada krisis di sana. Aku akan mati jika aku pergi. Ada kematian dan tidak ada kehidupan. Aku mohon, lepaskan aku, ucap pemuda dengan hidung pesek berkeringat deras, tubuhnya gemetar berhenti. Apalagi ketika dia memikirkan tragedi para pemetik batu yang dibakar sampai mati satu persatu sebelumnya, dia bergidik. Sebelumnya, ketika dia melihat orang lain pergi menjelajahi jalan, dia bersuka cita atas kemalangan orang lain dan lebih unggul, seperti melihat semut berjuang sampai mati, tanpa sedikit pun belas kasih. Ketika gilirannya sekarang, dia lebih takut daripada orang lain. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kesabaranku terbatas. Aku akan menghitung sampai 3 kali. Setelah 3 kali, jika kamu tidak pergi, maka kamu tidak perlu pergi, ucap Lu Ming. Suara Lu Ming sangat acuh tak acuh. Menghadapi orang seperti itu, apa yang lebih menyenangkan daripada memperlakukan tubuh dengan cara yang sama? 1, 2, aku pergi.
Ketika Lu Ming ingin mengatakan 3, pemuda berhidung pesek itu akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan berteriak, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah dengan tubuh gemetar. Semakin jauh dia berjalan, semakin tubuhnya bergetar. Ketika dia berjalan lebih dari 100 meter, bau busuk keluar, dan dia benar-benar mengencingi ketakutan. Tiba-tiba, embusan gas keluar dari bawah kakinya. Pria muda dengan hidung pesek itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan langsung jatuh. Lu Ming mengerutkan kening, berjalan untuk melihat-lihat, dan terdiam sesaat. Pemuda berhidung pesek itu berwajah sembab, tanpa nafas sedikit pun, dan langsung ketakutan setengah mati, oleh semburan udara panas. Lu Ming menggelengkan kepalanya, lalu berjalan kembali untuk mengumpulkan rampasan. Ini adalah murid dari Sekte Pedang Xifang, dan pasti ada banyak barang berharga pada mereka, dan Lu Ming tidak akan melewatkannya. Sambil mencari jarahan, habiskan darah mereka satu per satu. Setelah mencari, Lu Ming keluar dari sini, kembali ke area luar, lalu memasuki kuil tertinggi, dan mulai memurnikan esensi darah. Sekarang kultivasi Lu Ming telah mencapai seni bela diri tingkat ke-8, jadi darah prajurit di bawah seni bela diri tingkat 8 tidak banyak berpengaruh padanya. Hanya mereka yang memiliki master seni bela diri tingkat ke-8 yang dapat membantu. Setelah memurnikan semua esensi darah para murid dari Sekte Pedang Xifang, kultivasi Lu Ming telah meningkat sampai batas tertentu, tetapi tidak terlalu banyak. Setelah memurnikan esensi darah, Lu Ming mulai menghitung rampasannya. Dengan gerakan tangan, 2 cincin penyimpanan muncul. Di antara para murid dari Sekte Pedang 10 Arah, 2 dari mereka memiliki cincin penyimpanan, yang merupakan kejutan. Satu dari Zheng Qian, dan yang lainnya dari pemuda yang merupakan seorang seniman bela diri. Kemudian dengan sebuah pemikiran, banyak hal muncul di kuil tertinggi. Pertama, Lu Ming menghitung uang kertas. Mengapa begitu sedikit, ucap Lu Ming. Setelah menghitung, Lu Ming sedikit mengernyit. Jumlah total uang kertas pada 20 murid Ten Fang Sword Sekte hanya lebih dari 4 juta tael. Lebih dari 4 juta tael perak mungkin tampak banyak, tetapi itu tergantung dari mana asalnya. Ada lebih dari selusin murid dari Sekte Pedang Xifang, yang basis kultivasinya setidaknya seni bela diri tingkat 6, rata-rata masing-masing hanya kurang dari 200.000 tael, yang sangat kecil. Setelah memikirkannya, Lu Ming merasa lega lagi. Itu normal, sama seperti dia, perak ekstra ditukar dengan poin kontribusi, dan kemudian ditukar dengan sumber daya yang berguna bagi diri sendiri untuk meningkatkan kekuatan. Sebagian besar murid dari Sekte Pedang Xifang seperti ini, mereka menyimpan beberapa perak cadangan, dan menukar sisanya. Setelah mengemas uang kertas, Lu Ming melihat hal-hal lain. Beberapa pil yang tersebar tidak terlalu berharga, jadi Lu Ming menumpuknya, dan akhirnya, matanya tertuju pada beberapa buku. Crazy Wave Slash, Ilmu Pedang dan Seni Bela Diri Tingkat Rendah Tingkat Huang. Teng Yunbu, Seni Bela Diri Peringkat Atas Tingkat Huang. Kung Fu Hunyuan, Metode Kung Fu Tingkat Huang Kelas Atas. Lu Ming sangat gembira dengan 3 latihan berturut-turut dan seni bela diri. Secara umum, murid sekte seperti mereka jarang memiliki buku rahasia seni bela diri dan seni bela diri, karena buku rahasia umum seni bela diri dan seni bela diri semuanya dipinjam dari aula perpustakaan sekte untuk berlatih. Ada batas waktu tertentu, dan bila saatnya tiba, harus dikembalikan. Tentu saja akan ada pengecualian, karena beberapa orang mendapatkan beberapa petualangan, dan mereka akan mendapatkan beberapa cheat kungfu dan seni bela diri, dan cheat kungfu ini adalah milik mereka sendiri. Sama seperti beberapa buku ini, sebagian besar dimiliki secara pribadi oleh para murid dari Sekte Pedang Xifang. Di antara mereka, Teng Yunbu diperoleh dari pemuda dengan 9 tingkat seni bela diri. Jika ketiga buku cheat seni bela diri ini dijual, harganya setidaknya 5 atau 6 juta tael perak. Benar-benar diterima, tapi saat mata Lu Ming tertuju pada buku keempat, dia terkejut. Raging Flame King Kong Jue, Metode Latihan Tubuh. Mata Lu Ming berbinar. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.